Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya dalam praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai host Liz Yulianti, sebagai coach Bu Nur Rahmah Fitriana, dan sebagai coachee Putri Widayanti. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Bu Nur Rahmah Fitriana ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Pendengar yang aktif ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi nih Bu, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini Bu? Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coachee. Nah, yang terakhir nih Bu Fit, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini Bu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coachee. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coachee ya Bu? Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coachee nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Bu Nur Rahmah Fitriana dan Bu Tri Widayanti untuk melaksanakan proses coaching. Monggo. Assalamualaikum Putri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Fit, alhamdulillah saya kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Fit hari ini, baik juga kan? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang apa ya? Iya nih Bu Fit, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Fit karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang, sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi topik yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai sikap anak saya kelas 7A, namanya Vano. Dia itu cenderung diam anaknya, dia lamban dalam belajar, tidak percaya diri. Ketika di kelas itu dia hanya diam saja. Kalau nakal itu enggak Bu, cuman dia itu kurang bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sini. Jadi di sini saya mau membicarakan permasalahan anak itu, bagaimana dia bisa untuk tertib kembali, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, dan juga dia itu bisa percaya diri. Seperti itu ya Putri. Jadi di sini Putri ingin membahas tentang bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa karena dia tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, seperti itu ya Bu. Kemudian dalam percakapan kali ini apa yang ingin Putri capai tentang pola perilaku murid tersebut? Jadi saya sangat mengharapkan murid-murid saya yang tadi Vano itu bisa seperti teman-temannya yang lain, dia bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dia bisa percaya diri lagi di sekolah, karena di sini dia itu sudah seusia SMP, tapi dia itu masih seperti anak-anak, seperti dia mau ke toilet itu tidak berani mengatakan kepada guru, sampai pernah terjadi itu dia buang air besar di kelas. Seperti itu kalau seusia anak SMP itu kan tidak pas, harusnya dia sudah berani mengatakan atau meminta izin kepada gurunya untuk ke toilet. Kecuali
TK pun sekarang kan juga sudah terlatih seperti itu, sudah berani bilang, masa ini seusia SMP dia tidak percaya diri, bilang begitu saja dia tidak berani. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jika diletakkan dalam suatu skala antara 1 sampai 10, kira-kira Vano ini tadi berada pada skala nomor berapa ya, Bu? Kalau menurut saya, Vano itu berada di skala nomor 6, karena dia itu anaknya tidak nakal. Nakal tidak, tapi diam aja. Kalau diminta apa, ya diem. Di absen, dia tidak berani, ya Bu, saya hadir, atau apa, itu enggak. Hanya menunjukkan jarinya saja sambil menunduk. Terus tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Terus saya cek di mapel-mapel yang lain, itu juga sama. Berarti kan ini bukan karena dengan saya saja, tapi memang permasalahannya itu di dirinya itu dia kurang percaya diri dan malas untuk belajar. Seperti itu ya, Bu. Lalu kemungkinan apa yang bisa Putri lakukan untuk meningkatkan Vano ini agar bisa memiliki kemampuan untuk tidak percaya, untuk tumbuh rasa percaya dirinya, untuk bisa meningkat prestasinya, tidak hanya diam, mau bersosialisasi seperti itu. Apa yang Putri akan lakukan? Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku Vano tadi yang tidak bertanggung jawab, tidak semangat dalam belajar, dan juga tidak percaya diri. Yang pertama, saya akan mencoba pendekatan dengan Vano. Coba saya dekati permasalahannya apa, kenapa dia sampai tidak percaya diri, kenapa dia jadi malas, itu karena model pembelajaran yang diterapkan gurunya, atau karena ada permasalahan lain. Pertama, saya mencoba untuk pendekatan dengan Vano dulu. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu dari teman-temannya Vano itu seperti apa. Terus kira-kira informasi yang saya dapat dari temannya itu di pembelajaran lain itu bagaimana. Terus yang ketiga, saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya, saya akan menggali informasi dari orang tuanya, di rumah itu Vano seperti apa. Apakah memang orangnya seperti ini atau bagaimana itu. Oh, seperti itu. Bagus, Bu. Rencananya sangat terarah sekali ya. Lalu adakah hambatan yang Ibu alami selama proses itu untuk meningkatkan prestasinya Vano, untuk mengembalikan percaya dirinya Vano agar dia lebih bertanggung jawab itu, hambatannya apa ya, Bu? Terkait hambatan, pastinya itu tentu ada, Bu. Setiap persoalan itu pasti ada hambatannya. Hambatan yang saya alami terkait Vano ini, yang pertama itu memang dari dirinya sendiri, anaknya memang cenderung diam dan tidak percaya diri. Di sini yang pertama. Yang kedua itu hambatannya dari teman-temannya, karena Vanonya itu kan dia pernah buang air besar di kelas, makanya kan dibully teman-temannya itu, dia menjadi tambah tidak percaya diri di situ. Tentunya dia sangat malu melakukan hal itu, walaupun dia itu karena dari dirinya sendiri yang tidak percaya diri, tidak mau izin keluar, tapi kan terjadi pembulian itu dari teman-temannya. Jadi itu termasuk suatu hambatan bagi saya. Menurut Ibu, cara untuk mengatasi hambatan dari kurangnya motivasi dari Vano ataupun pembulian dari teman-temannya itu bagaimana ya, Bu? Menurut saya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama saya akan pendekatan dengan Vano. Yang pertama saya akan dekati, saya akan semangati dia untuk belajar lagi yang tekun, untuk percaya diri. Saya akan meyakinkan dia bahwa di sekolah itu sama. Tidak ada temanmu yang lebih cerdas, lebih pintar, itu tidak ada. Semuanya sama, asal kita mau berusaha. Itu tergantung dari diri kita. Saya akan memberi semangat dia seperti itu. Yang kedua, saya akan membriefing teman-temannya bahwa sesama teman itu tidak boleh saling membuli.
kita ibaratkan kepada diri kita sendiri, seandainya kita digitukan, itu perasaan kita bagaimana. Intinya nanti saya akan membriefing teman-temannya itu, mengajak teman-temannya untuk menyemangati Vano itu agar dia mau percaya diri dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk memberikan semangat kepada Vano agar dia itu tanggung jawab dengan tugasnya, semangat dalam belajar, dan juga percaya diri. Kemudian yang keempat, saya akan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, sama-sama memberikan semangat, sama-sama berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu. Terus kemudian kalau memang itu belum berhasil, baru saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Itu, Bu. Bagus sekali, Bu. Kemudian untuk ukuran keberhasilan tadi kan menurut Ibu tadi kan angkanya di angka 6. Kalau nanti sudah mendapatkan tindakan dari Ibu, akan peningkatan ke angka berapa ya skalanya kira-kira? Untuk keberhasilan tadi, menurut saya dari angka 6, bisa naik ke angka 8 itu sudah bagus menurut saya, Bu, karena dilihat dari anaknya tadi kan dia memang nggak nakal, enggak ya, karena tidak percaya diri itu tadi. Saya berharap nanti Vano bisa naik ke angka 8, syukur-syukur bisa naik ke angka 9. Nah, saya juga berharap seperti itu, Bu. Sama ya, kita mempunyai harapan agar anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi, bukan hanya sebatas target kita, bahkan mungkin melampaui dari target kita, itu malah lebih bagus lagi. Kemudian untuk rencana pelaksanaannya, seperti halnya tadi, rencana Ibu mau dilakukan kapan ya? Rencana itu akan saya lakukan secepatnya, Bu, karena setelah saya cek, setelah kejadian Vano di kelas itu, buang air besar di kelas itu, Vano merasa malu dengan teman-temannya dan dia tidak berangkat sekolah itu sudah lebih dari 1 minggu. Dan setelah itu saya kan berkolaborasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tua, kita sama-sama memberikan semangat kepada Vano. Waktu itu ibunya menghubungi saya dan menyemangati Vano agar dia mau berangkat sekolah kembali, dan alhamdulillah setelah 1 minggu itu Vano sudah masuk kembali. Tapi setelah ini saya cek ternyata Vano sudah 5 hari tidak masuk lagi. Jadi nanti akan segera saya tindak lanjuti. Ini saya mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tuanya, menghubungi orang tuanya dulu, dan ini saya sudah menghubungi BK untuk secepatnya untuk visit ke rumah. Jadi saya membutuhkan waktu, besok saya langsung tindakan, saya butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Selain rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kira-kira apakah Ibu Putri ini membutuhkan bantuan dari rekan lain atau pihak lain gitu? Betul, Bu. Selain tadi dari Vanonya sendiri dan juga teman-temannya, saya dan juga selain orang tuanya, saya membutuhkan bantuan lain, yaitu dari Bapak Ibu Guru yang pertama, yang kedua dengan guru BK, kemudian kalau masih belum berhasil, saya membutuhkan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, tentunya saya akan ikut andil dalam pemecahan masalah Vano ini ya, Bu. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh percakapan kita tadi ya, Bu. Apa yang Putri dapatkan dari proses percakapan kita tadi? Alhamdulillah, Bu Fit, setelah sesi percakapan ini saya merasa cukup mendapat pencerahan di mana permasalahan yang saya hadapi tentang perilaku siswa saya tadi yang bernama Vano, yang tidak semangat dalam belajar, tidak bertanggung jawab dalam tugasnya, dan tidak percaya diri. Setelah dari proses coaching ini, saya merasa lebih tenang dan lebih semangat untuk menyelesaikan permasalahan ini karena sudah
berkomunikasi dengan Ibu dan mendapatkan pencerahan dari diskusi hari ini. Ya, alhamdulillah ya Bu. Setelah ini kita sama-sama membantu Putri untuk menyelesaikan masalah. Semoga kedepannya bukan hanya Vano saja yang bisa kita selesaikan bersama-sama masalahnya ya. Apa saja nanti Putri bisa sharing kepada saya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kita selaku pendidik ya Bu. Ya Bu Fit, di sini di akhir sesi ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bu Fit yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai saya di sini, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sini. Dan saya berharap semoga rencana diskusi kita hari ini bisa berhasil sesuai harapan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nur Rahmah Fitriana selaku coach dan Bu Tri Widayanti selaku Kuci yang sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa pada kali ini ya Bu ya, dan ini diskusinya sangat hidup sekali. Dan dari hasil observasi atau pengamatan saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusinya kali ini, Bu? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini yaitu Putri akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun, Putri berhasil membuat anak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak percaya diri, yaitu Vano tadi menjadi anak yang bertanggung jawab, percaya diri, bisa meningkatkan prestasi belajarnya, tidak dibully teman-temannya, seperti itu, Bu. Nah, dari hasil observasi saya yang kali ini ya Bu ya, yang kedua ya, ini kan berfokus pada keterampilan Kuci jenengan ini saya amati sudah bagus. Terus fokus di rencananya itu sudah rapi ya kan. Sekarang kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Nur Rahmah Fitriana ini selain hanya mendengarkan aktif? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya capai selain saya sebagai pendengar aktif dari permasalahan Putri tadi, yaitu nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga Koci bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, tindakannya lebih signifikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur Rahmah Fitriana dan juga Bu Tri Widayanti dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri, Pulis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fit, selamat siang Bu Lis. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu ya. Ya, selalu semangat ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah sehat semua. Oke, hari ini kita akan mengadakan coaching. Hari ini bersama saya, yang pertama saya adalah Tri Widayanti, saya sebagai host, dan di sini ada Bu Nur Rahmah Fitriana sebagai
Kuci dan Bu Lis Julianti sebagai coach. Sebelum kita mulai coaching hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Lis sebagai coach. Coaching hari ini saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan Bu Lis pada hari ini. Pada hari ini saya akan meningkatkan kompetensi coaching menjadi pendengar yang aktif terhadap kuci dan permasalahan yang akan didiskusikan oleh kuci. Oke, bagus sekali Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Lis observasi dalam coaching hari ini? Saya akan berfokus pada rencana aksi yang dilakukan oleh kuci. Seperti itu, Bu. Oh iya, berarti rencana aksi dari kuci gitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching hari ini itu apa, Bu? Ketercapaian pengembangan yang saya inginkan dalam diskusi kali ini ialah memperoleh solusi dari permasalahan yang nantinya akan didiskusikan kuci oleh saya, seperti itu. Oke, baiklah Bu Lis. Sekarang proses coaching bisa Ibu mulai. Waktu saya persilahkan kepada Bu Lis dan Bu Fit. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fit, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Lis, alhamdulillah saya kabarnya baik-baik, sehat, semangat. Gimana kabar Bu Lis hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Bu, selalu diberikan nikmat sehat. Ya amin ya Allah. Ngomong-ngomong nih, dalam pertemuan kali ini kita ingin berdiskusi tentang apa Bu Fit? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lis karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berbincang, ngobrol, sharing tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya itu ada kegalauan dalam pemikiran saya ini, Bu. Jadi topik yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai mengatasi anak yang tidak disiplin atau mengatasi anak yang indisipliner. Yang saya rasakan saat ini ya Bu, saya mengajar itu ada anak yang tidak memperhatikan saya saat mengajar. Jadi dia itu memperhatikan di awal saja, nanti ketika saya suruh mengerjakan ataupun apa dia sibuk mengganggu temannya ataupun dia itu menggoda, mengambil barang temannya, jadi tidak fokus dalam pembelajaran sehingga dia itu tidak tertib selama proses KBM itu, dia tidak tertib, tidak bisa duduk yang tenang gitu, tidak bisa, dia selalu mengganggu gitu. Kemudian ada juga murid saya yang tidak mengerjakan PR ataupun dia lalai untuk menata jadwalnya hari ini, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang kenapa anak-anak ini tidak bisa tertib gitu loh Bu, kenapa mereka itu sering melakukan kesalahan yang sebenarnya sudah diingatkan terus dan terus, seperti itu Bu. Jadi itu kegalauan hati saya itu seperti itu. Jadi di sini Ibu ingin membahas tentang perilaku anak yang indisipliner, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Dan dalam diskusi kali ini apa yang ingin Bu Fit capai terkait dengan perilaku indisipliner anak tersebut Bu? Iya, yang saya sangat mengharapkan yaitu murid-murid saya, terutama yang di kelas saya itu, mereka mempunyai kedisiplinan yang bagus. Mereka bisa mengaplikasikan apa yang menjadi aturan sekolah, aturan kelas, kesepakatan kelas dengan dengan keinginan hatinya yang tidak perlu bu gurunya yang menyuruh, dengan ketulusan hati seperti itu Bu. Dia tidak
lagi mengganggu temannya dalam proses KBM. Jadi proses KBM itu menjadi terhambat seperti itu. Nah, jika diskalakan nih Bu dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira perilaku yang dimiliki oleh murid Bu Fit itu tadi berada pada skala berapa Bu? Ya. Jadi sebenarnya murid saya ini tidak begitu banyak yang kacau, yang tidak disiplin seperti itu tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Jadi skalanya saya pikir kalau dihitung dari range 1 sampai 10 sekitar nomor 6, di posisi angka 6 lah Bu. Karena dia juga tidak melakukan suatu tindakan indisipliner yang keterlaluan gitu. Tidak, jadi hanya ya seperti anak-anak seperti itu, perlu pengetatan dalam itu apa? Dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Kemudian kemungkinan apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat anak supaya bisa berperilaku yang lebih disiplin, yang sesuai dengan yang Bu Fit harapkan? Ya. Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anak ya tadi, sehingga dia tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga dia disiplin dalam melaksanakan apa yang menjadi aturan sekolah, itu ada beberapa rencana aksi. Di antaranya yang pertama yaitu saya akan memberikan motivasi belajar. Motivasi belajar ini berupa motivasi sehingga motivasi terus-menerus dari saya selaku gurunya, selaku pembimbingnya, sehingga anak itu merasa muncul motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, tidak karena paksaan. Jadi dia melaksanakannya secara kesadaran dirinya, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua yaitu saya akan selalu senantiasa mengingatkan peraturan, tata tertib yang sudah dibentuk, yang sudah disepakati dari sekolah, kelas, ataupun dari proses pembelajaran itu. Nanti kita kan sudah mempunyai kesepakatan, entah itu dengan guru, dengan sekolah sendiri, itu ada kesepakatan. Selalu saya ingatkan untuk mereka taat seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Pengamalan nilai-nilai disiplin ini bisa kita selalu berikan contoh dengan teladan yang baik. Mereka harus disiplin masuk, menata buku, jadwal, selalu kita ingatkan. Saya pikir kalau anak-anak itu kalau dengan diulang-ulang terus sepertinya itu lebih bisa masuk ke dalam pemikiran mereka. Kemudian yang keempat yaitu saya akan menggunakan pendekatan psikologis terhadap anak yang melanggar itu dengan hati ke hati, berbicara dengan hati ke hati sehingga akan berefek bagus terhadap karakter anak, terhadap pribadi anak tersebut. Kemudian yang terakhir saya akan melaporkan perkembangan anak kepada orang tua. Jadi terjadi feedback antara guru dan wali murid tentang perkembangan anak tersebut. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, rencana-rencana pemikirannya ini sesuatu yang luar biasa sekali ya Bu, dan saya sangat mengapresiasi pemikiran dan rencana langkah jenengan tadi. Lalu adakah hambatan Bu yang Ibu alami selama ini untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan anak dari yang indisipliner menjadi anak yang disiplin Bu? Ya. Terkait dengan hambatan pastinya ada. Setiap kita ingin melakukan perubahan kebaikan, pasti ada saja hambatan yang kita alami. Yang pertama, tidak adanya umpan balik dari guru, dari wali murid terhadap respon yang sudah kita sampaikan. Jadi respon tersebut hanya didengar saja,
tapi mereka tidak menyampaikan kepada anaknya, tidak memberikan pembelajaran kepada anaknya, hanya menampung saja dari laporan dari guru kepada dia. Itu. Yang kedua yaitu lemahnya motivasi dari anak. Sebenarnya kalau suatu hal yang kebaikan itu ingin kita lakukan, kita munculkan dari kesadaran diri anak itu akan semakin mudah dalam proses pembelajarannya, sehingga proses KBM itu bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, karena mereka tahu bahwa menaati peraturan itu sifatnya wajib karena mereka merupakan anggota dari sekolah yang terikat oleh aturan. Menurut Bu Fit tadi, bagaimana caranya Bu Fit mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga anak itu bisa lebih bersemangat untuk berubah dari yang indisipliner menuju ke disiplin, seperti itu Bu Fit? Iya. Jadi upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan itu yaitu hambatan dari tidak adanya umpan balik dari wali murid tadi dan juga lemahnya motivasi diri dari siswa. Yang pertama, kalau wali murid saya akan mengundang mereka untuk datang ke sekolah. Jika saya hanya melalui WA saja tidak bisa berhasil, maka saya harus menyampaikan tentang indisipliner anaknya secara langsung, sehingga saya bisa mengamati respon dari wali murid tersebut. Saya harapkan dengan pembicaraan hati ke hati secara langsung dengan wali murid, maka akan membuka suatu pemahaman baru bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak hanya muncul dari satu belah sisi saja, yaitu dari sekolah, tetapi didukung juga dari keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu hambatan dari motivasi anak. Motivasi diri anak itu di sini saya akan selalu berikan penguatan kepada anak untuk selalu mengedepankan kedisiplinan. Jadi anak-anak selalu diingatkan, selalu diberitahu saat menjelang pulang, saat pagi, mereka selalu diingatkan hal-hal baik. Sehingga kalau terbiasa mendengar hal-hal baik, senantiasa insya Allah nanti hasilnya juga akan menjadi baik. Ya kan, Bu? Bagus sekali ya Bu Fit ya untuk langkah yang akan ditempuh. Itu sebuah solusi yang sangat luar biasa ya Bu. Nah, untuk ukuran keberhasilan tadi kan menurut Ibu kan murid-murid itu sekarang ada di angka 6. Nah, sekarang itu menurut Bu Fit, murid itu dikatakan berhasil bermerger dari anak yang indisipliner menuju ke anak yang disiplin, itu ada di angka berapa Bu? Iya. Kalau diukur dari keberhasilannya, paling tidak saya mengharapkan murid saya itu berada pada angka 8 ya Bu. Karena tidak banyak yang melakukan indisipliner di kelas saya, dan tingkat indisiplinernya itu juga standar saja, bukan suatu hal yang krusial yang bersifat tidak bagus gitu. Ataupun kasar gitu, tidak ya. Jadi saya menginginkan siswa saya itu mempunyai kedisiplinan yang meningkat gitu saja. Jadi proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, tidak terhambat karena ulah dari beberapa anak yang tidak disiplin. Nah, kemudian untuk rencana pelaksanaannya nih Bu, seperti halnya yang tadi Bu Fitri utarakan, berkolaborasi dengan orang tua, mengkomunikasikan dengan orang tua, terus melakukan pendekatan psikologis secara langsung kepada anak, itu nantinya mau dilaksanakan kapan Bu? Ya, kalau rencana itu akan saya lakukan secepatnya ya Bu, karena suatu hal baik itu harus kita segerakan.
Kalau pertemuan dengan wali murid, anak-anak yang tidak disiplin, saya akan agendakan besok. Jadi hari ini saya akan kirim pesan sehingga besok saya bisa bertatap muka dengan wali murid, kemudian bisa saya sampaikan. Kemudian kalau meningkatkan motivasi dari anak, saya lakukan sudah sejak sekarang ini dan selalu terus-menerus saya lakukan karena intensitas saya memberikan motivasi itu tidak hanya pada saat mereka tidak disiplin saja, tetapi setiap saat seperti itu, Bu. Nah, selain dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi nih, kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain? Ya, betul, Bu. Saya ini hanyalah seorang guru yang berada pada suatu komunitas. Kita tidak bisa menyukseskan suatu tindakan, suatu rencana tanpa dukungan dari pihak-pihak lain. Jadi di sini saya yang pertama kali saya butuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Lis. Saya membutuhkan dukungan dari jenengan karena untuk mereview, untuk melihat, mengevaluasi bagaimana program saya ini untuk membuat anak menjadi lebih disiplin ini bisa jenengan pantau seperti itu. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu guru yang lain. Mereka bisa memberikan teladan, mereka bisa memberikan contoh untuk anak didik kita yang ada di sekolah ini sehingga tidak hanya contoh dari saya saja, tetapi mereka bisa melihat contoh Bapak Ibu guru yang di luar yang memberikan budaya positif terhadap mereka, menunjukkan hal-hal yang baik kepada mereka. Dan selanjutnya saya juga akan senantiasa berkolaborasi dengan wali murid tentunya. Wali murid ini sangat besar dampaknya terhadap motivasi anak dalam belajar karena sekolah itu tidak hanya berdiri seorang diri, pendidikan itu tidak bisa berlangsung sendiri tanpa dukungan yang besar dari wali murid. Seperti itu, Bu. Kurang 5 menit. Baik, Bu. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh diskusi kita tadi ya, Bu. Kita mereview sedikit dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Alhamdulillah setelah sesi percakapan kita yang cukup lumayan ini ya, Bu, ini saya memperoleh hasil gambaran yang mantap terhadap rencana yang akan saya laksanakan ke depan untuk mendisiplinkan anak. Untuk mengatasi anak yang tidak disiplin ini, saya mempunyai gambaran yang kuat sehingga saya yakin ke depannya akan memberikan hasil yang maksimal terhadap kegalauan hati saya ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Bu Lis karena Bu Lis sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengar, bercakap, kemudian memberikan arahan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu Lis. Ya, Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Bu Fit dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Dan jangan lupa tetap hubungi saya kembali jika Bu Fit membutuhkan support dan bantuan. Insya Allah saya siap membantu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Sekarang kita cukupkan ya, Bu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Lis dan Bu Fit atas coachingnya hari ini yang sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Sangat bagus sekali saya lihat. Terus di sini saya mau merefleksi sedikit tentang hasil coaching hari ini. Saya mau menanyakan beberapa hal kepada Bu Lis setelah proses pelaksanaan coaching. Di sini saya mau menanyakan proses coaching
hari ini, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tulis hari ini? Iya Bu, ini indikator dari keberhasilannya dari Bu Nur Rahmah Fitriana tadi akan melaksanakan aksinya yang sudah direncanakan. Nah, semoga dengan aksinya Bu Fit ini tadi berhasil membuat anak yang indisipliner tadinya menjadi anak yang disiplin, seperti yang diharapkan oleh Bu Fit sendiri. Oh ya, alhamdulillah, semoga harapan dari Bu Fit dan Bu Lis tadi yang sudah dikucingkan bisa berhasil sesuai harapan. Kemudian dari hasil observasi yang saya lihat kali ini yaitu fokus pada keterampilan Bu Lis yang sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian di rencana aksinya juga sudah sangat bagus. Tapi sekarang saya mau menanyakan kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Lis selain mendengarkan aktif dari Kuci. Nantinya saya selain mendengarkan aktif, saya akan membuat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya bisa menggali lebih dalam lagi dan lebih luas lagi kompetensi dari Kuci. Seperti itu. Oke, bagus sekali, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Lis dan Bu Fit atas coachingnya hari ini, atas pertemuannya hari ini. Coaching hari ini telah selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Terima kasih Bu Lis. Sama-sama, Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Putri, Bu Lis, apa kabar hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik Bu Fit. Gimana Bu Fit kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya Nur Rahmah Fitriana. Saya selaku host dari Putri dan Bu Lis, ya. Jadi nanti Putri sebagai coach dan Bu Lis sebagai coachee, ya. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Mohon dijawab ya Bu. Ya Bu, siap. Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada coaching sesi ini? Kompetensi yang akan saya laksanakan pada coaching hari ini yaitu saya akan menjadi coach yang menjadi pendengar aktif terhadap Kuci, Bu Fit. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan diobservasi oleh Putri. Kompetensi yang secara spesifik yang di sini saya akan observasi yaitu di bagian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuci. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan pada coaching ini apa ya, Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan pada coaching hari ini yaitu ketercapaiannya solusi sebuah masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya, baiklah. Saya kira 3 pertanyaan tersebut sudah mewakili sebagai sesi pendahuluan dalam proses coaching ini. Silakan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Putri dan Bu Lis untuk melaksanakan proses coaching. Baiklah. Assalamualaikum Bu Lis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Putri, Alhamdulillah baik, sehat. Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Lis. Ngomong-ngomong dalam pertemuan kali ini
kita akan membicarakan tentang apa ini, Bu Lis? Iya nih Putri, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya kepada Putri karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya, sharing tentang permasalahan yang saya hadapi. Di sini topik yang ingin saya bahas itu mengenai minat dan semangat anak dalam kegiatan belajar di kelas Bu, yang saya rasa itu belum maksimal. Oh, jadi anak itu tidak ada semangat dalam belajar seperti itu ya, Bu? Iya, Jadi di betul. sini Ibu ingin membahas tentang perilaku anak tersebut yang kurang semangat dalam belajar. Terus dalam percakapan kali ini, apa yang ingin Ibu capai terkait tentang pola perilaku anak tersebut? Di sini saya itu berharap murid-murid saya itu memiliki minat dan semangat belajar yang tinggi, Bu. Antusiasnya itu ada gitu loh, Bu. Seperti halnya itu anak-anak keberangkatannya, kehadirannya di sekolah itu yang tinggi, terus tidak kalau di jenjang TK kan sering mogok ya Bu ya, tidak mogok ke sekolah gitu kan. Hadirnya juga tepat waktu, tidak kesiangan. Terus ketika hendak belajar pada sesi pembukaan dan awal inti itu dia itu semangat gitu loh Bu. Terus mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan kesadaran penuh. Jadi dia itu fokus pada pembelajarannya, bukan fokus ke mainan atau kemana-mana seperti itu Bu. Jadi kalau dia antusiasnya ada, minatnya ada, semangatnya ada, jadi kan dia kan belajarnya bisa fokus, bisa baik, bisa selesai dengan sempurna seperti itu Putri. Oh ya, jadi di sini anak itu antusiasnya kurang, tidak ada semangat dalam belajar, seperti itu ya, Bu? Iya, Dari betul, Bu. pengamatan Bu Lis, anak tersebut jika di skala 1 sampai 10, perilaku yang dimiliki oleh anak tersebut kira-kira ada pada skala nomor berapa, Bu? Itu kalau menurut saya ada di skala 6 ya Bu ya, karena ini kan sifatnya hanya beberapa saja, tidak keseluruhan dan tidak lebih dari separuh dari siswa saya. Karena untuk minat dan semangat anak itu kan masih sedikit kurang maksimal gitu loh Bu. Saya merasa dalam kelas saya ini minat dan semangatnya itu harus lebih ini lagi, lebih kenceng lagi gitu Bu. Lebih kencang lagi gitu ya, Bu ya. Iya. Lalu di sini kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi menambah semangat atau antusias anak tersebut agar murid-murid yang berkarakter seperti itu bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan? Mungkin dengan memotivasi, dengan memberikan dorongan-dorongan atau sugesti positif mungkin ya Bu, itu mungkin bisa mendongkrak, menambah minat dan semangat belajarnya ya. Itu bisa saya lakukan dari heart to heart ya Bu, dari hati ke hati secara personal supaya sebuah motivasi itu lebih mengena dan lebih bermakna. Mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian mungkin saya bisa mengajak anak untuk melakukan ice breaking mungkin ya Bu sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi sejenis pemanasan supaya dia itu merasa happy dulu gitu ya. Kalau dia happy kan dia minat ya Bu. Kecuali kalau dia bosen gitu kan udah nggak minat, dia udah boring duluan gitu kan. Mungkin juga saya harus memodifikasi kegiatan pembelajaran dengan metode-metode yang lebih interaktif, yang lebih berpihak kepada murid, mungkin seperti itu ya Bu. Dan merancang pembelajaran yang nggak hanya di dalam kelas, kayak merancang pembelajaran berbasis project di luar kelas, mungkin seperti mengamati lingkungan, itu kan anak merasa lebih enjoy karena dia tidak melulu terpaku di kelas, dia bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitar. Nah, mungkin seperti itu ya Bu, dan mungkin ada lagi dengan memberikan pembelajaran yang tidak melulu pada LK atau lembar kerja. Jadi saya mungkin harus membuat pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya, yang lebih inovatif. Tidak bosan seperti itu ya. Dan lebih ke seperti observasi langsung gitu loh Bu, percobaan langsung seperti itu ya, membuat apa atau mempraktekkan apa itu kan
sesuatu yang belum pernah dicoba. Mungkin mereka akan lebih semangat ya Bu ya. Dan yang terakhir mungkin saya perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan minatnya. Iya, dan dengan menambah sedikit kompetensi sosial emosional. Mungkin saya perlu menerapkan itu pada RPP saya. Ya, itu rencana Bulis yang akan diterapkan ya. Itu menurut saya itu adalah beberapa rencana Bulis tadi sangat luar biasa sekali menurut saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Lalu di sini adakah hambatan yang Ibu alami selama ini untuk mewujudkan rencana Ibu tersebut? Hambatan pasti ada ya Bu, karena tidak mungkin kita mengajar mulus tanpa hambatan, itu kayaknya sesuatu yang mustahil ya. Kalau hambatan mungkin di sini yang saya alami itu keterbatasan Sarpras ya, itu seperti tadi merancang pembelajaran yang interaktif, yang unik dengan metode yang beragam itu kan. Misalnya saya memberi kegiatan nobar, nonton bareng gitu kan Bu, menjelaskan sebuah materi dengan menunjukkan sebuah video gitu kan. Itu kan membutuhkan layar proyektor. Tidak mungkin satu laptop digerubung banyak orang, tidak mungkin. Nah, ini saya keterbatasan pada ini Bu, LCD layar proyektor itu dari lembaga saya belum ada. Itu kadang suka repot karena minjem pihak yayasan, minjem dikembalikan itu agak menghambat ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, terus itu mungkin hambatan lain itu ketidaktegasan orang tua terhadap kemandirian anak. Nah, ini mungkin orang tua itu masih kayak belum terlalu rela melepas anaknya untuk belajar di sekolah. Jadi kan anak itu masih ingin bersama orang tuanya di rumah. Jadi ketika dia ditunggu. Iya, masih minta ditunggu. Kalau di tempat saya udah nggak ditunggu Bu, nggak boleh. Cuman nanti kalau dilepas orang tua biasanya tantrum. Nah, kalau udah tantrum itu nanti udah ambiar, nggak mau belajarnya itu ambiar. Terus ini yang hambatan selanjutnya itu masalah APE ya Bu, alat peraga edukatif. Itu biasanya saya dan teman-teman saya itu daur ulang dari bahan bekas. Cuman di sini kendalanya dalam mencari bahan bekas itu agak sedikit sulit. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Itu tadi ada beberapa hal, diantaranya tadi ada Sarpras, orang tua, dan juga tadi itu ada sebuah hambatan dalam Ibu merencanakan aksinya ini. Terus menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar nanti rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik? Mungkin dengan mengadakan ini ya Bu, parenting pada wali murid dan stakeholder yang berada di sekitar saya ya, baik luring maupun daring. Kalau luring kan memang parenting pertemuan rutin, kalau daring biasanya kita bisa membuat WA group per kelas gitu ya Bu, terus sharing materi-materi parenting gitu, supaya orang tua juga bisa membantu kita sebagai guru dalam mempraktekannya di rumah gitu. Terus penyediaan Sarpras gitu ya Bu ya, dan media pembelajaran itu saya rasa menjadi penting ya Bu, agar pembelajaran itu menjadi lebih maksimal. Juga dalam merencanakan kegiatan pembelajaran itu harus lebih variatif dan kreatif. Hal ini dikarenakan dengan pembelajaran yang kreatif, yang variatif itu bisa menambah semangat anak dalam berkegiatan. Terus motivasi dan pendekatan personal kepada anak yang heart to heart itu tadi, itu bisa menguatkan minat belajar anak gitu, dan juga semangat belajar anak. Dan yang terakhir mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan kompetensi sosial emosional itu tadi di setiap rancangan pembelajarannya, itu mungkin bisa membantu menambah minat dan juga semangat anak, karena itu sesuatu yang berpihak pada anak begitu. Ya, luar biasa Bulis ini memang. Sekarang untuk ukuran keberhasilan tadi kan menurut Ibu ada di skala nomor sekian tadi yang disebutkan. Sekarang ada di angka berapa kira-kira nanti ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai?
Kalau saya sih di sini berharap murid saya ada di angka 8 itu saya rasa sudah cukup ya Bu, karena memang itu kan tidak semua anak didik saya seperti itu, cuman ada beberapa aja gitu bersikap acuh dan tidak bersemangat terhadap pembelajaran. Tapi memang saya masih berharap besar semua anak didik saya itu minat belajar dan semangatnya itu bertambah gitu loh Bu, semakin kuat gitu. Ya, berarti untuk angka 8 dirasa sudah cukup bagus ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk rencana sekarang, rencana pelaksanaan seperti apa yang akan rencanakan nanti untuk ke depannya? Mungkin nanti rencananya akan segera saya lakukan ya Bu. Nanti siang insya Allah setelah kegiatan pembelajarannya selesai, saya akan merancang RPP-nya dan saya akan menyiapkan beberapa alat, media, dan juga bahan yang dibutuhkan supaya besok pagi bisa langsung saya gunakan saat pembelajaran Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Selain rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain? Betul Bu, di sini saya tidak bekerja sendirian, saya membutuhkan bantuan. Nantinya saya harus berkolaborasi dengan orang tua wali murid dalam menguatkan motivasi anak di rumah ya Bu ya tentunya. Saya juga memerlukan bantuan dari Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, bantuan dan dukungan dari jenengan saya butuhkan Bu. Selain itu saya juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat Bu, karena saya di kelas saya kan nggak satu guru satu kelas, itu ada 2 guru partner saya, itu ada Bu Ana. Nanti saya akan mengajak partner saya Bu Ana tadi untuk menyiapkan mulai dari RPP, terus media, alat maupun bahan pembelajaran yang nantinya akan kami gunakan esok Bu, begitu. Oke, baiklah Bu Lis. Alhamdulillah sekarang kita sudah di akhir sesi dari percakapan-percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini. Kita sudah ada di akhir sesi. Dari seluruh percakapan kita tadi, apa yang sudah Ibu Lis dapatkan? Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Tri atas diskusi kali ini. Saya merasa lega Bu, saya merasa jalan saya lebih jelas gitu dan saya lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan ini nantinya. Saya menjadi memiliki gambaran pembelajaran dari permasalahan yang saya hadapi tadi, kemudian solusinya tadi bisa saya terapkan nantinya ya Bu tentunya, dan nanti RPP-nya pulang sekolah akan saya buat, alat, media, dan bahannya akan saya persiapkan untuk saya gunakan besok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Tri atas diskusinya kali ini, sangat membantu saya sekali. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Bu Lis dalam menyelesaikan sebuah masalah yang Ibu Lis hadapi hari ini. Semoga semua yang Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri selaku coach dan Bu Lis selaku coachi telah melakukan sesi coaching yang sangat luar biasa. Saya mendengarnya saja merasa senang gitu loh, maksudnya kedua belah pihak itu mempunyai semangat yang sangat positif yang bisa kita tularkan bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Okay? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Putri selaku coach. Mohon dijawab ya Bu. Siap, ya Bu. Ya, yang pertama, apa indikator keberhasilan dari proses diskusi coaching ini? Indikator dari keberhasilan coaching hari ini saya dengan Bu Lis, yaitu Bu Lis akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan dan semoga dengan aksi yang direncanakan Bu Lis itu bisa berhasil membuat anak yang kurang antusias dalam belajar, tidak semangat, tidak disiplin, itu tadi bisa kembali jadi anak yang bisa belajar dengan aman, nyaman, disiplin, semangat, seperti yang diharapkan Bu Lis tadi, Bu. Ya.
Kemudian selanjutnya dari hasil observasi ini ya, saya perhatikan proses diskusi coaching ini sudah sangat bagus ya. Kemudian fokus rencana aksinya juga sudah bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa yang ingin dicapai Putri ya, selain mendengar sebagai pendengar aktif dalam proses coaching ini. Kompetensi yang ingin saya capai selain menjadi coach yang pendengar aktif dalam coaching hari ini, yaitu nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang lagi buat coach. Seperti itu. Buat coaching maksud saya, Bu, di sini. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya dari Putri maupun Bu Lis sudah bergabung dalam proses coaching ini. Saya kira cukup. Saya akhiri proses coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fit. Terima kasih Bu Fit dan Putri. Terima kasih.